Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today, pemirsa. Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini hadir sebagai saksi sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Ya, pemirsa, Ahok tiba di Tipikor sekitar jam 9 pagi dan begitu tiba Ahok langsung masuk ke ruang sidang. Rencananya Ahok menjadi saksi kasus dugaan korupsi dengan terdakwa anak Riza Khalid yaitu Kerry Adriano Riza. Ahok akan bersaksi dalam kapasitasnya sebagai komisaris utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Bisa untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Yasmina Tania di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Ya Yasmin, bagaimana jalannya sidang hari ini? Ya, selamat siang, Togi Zila dan juga pemirsa. Sidang lanjutan dugaan korupsi kasus tata kelola minyak mentah periode 2018 hingga 2023 baru saja dimulai. Padahal sebelumnya sidang dijadwalkan berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi berdasarkan penglihatan kami di dalam, ini baru saja sesi sumpah begitu ya yang dilakukan oleh saksi yang dihadirkan saat ini, yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang menjadi komisaris utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Tadi Ahok tiba di PN Tipikor Jakarta Pusat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan sempat menyampaikan beberapa patah kata begitu kepada awak media. Beliau akan menyampaikan apa adanya dengan berkas yang tersimpan di telepon genggamnya. Untuk hari ini Ahok akan dimintai penjelasan terkait tata kelola Pertamina pada saat beliau menjabat sebagai komisaris utama tadi di tahun 2019 hingga 2024, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengawasan. Adapun Ahok sendiri ini sebagai saksi terhadap 9 terdakwa, antara lain Kerry Adriano Riza yang merupakan anak dari Riza Khalid, di mana untuk fokus ataupun kasus yang disorot terkait dengan penyewaan terminal BBM PT Orbit Terminal Merak yang menyebabkan kerugian negara sekitar 2,9 triliun rupiah. Kemudian juga Kerry Adriano didakwa mendapat keuntungan dari skema penyewaan kapal sekitar 9,8 juta US dollar atau sekitar 160 miliar rupiah. Nanti kita akan terus update informasinya terkait dengan persidangan yang berlangsung hari ini. Togi Zila. Baik, lalu apakah Anda bisa menyampaikan apa yang sempat disampaikan sebelum akhirnya tadi sidang dilakukan secara tertutup? Ya, Zila, Togi dan juga pemirsa, tadi pada saat tiba di sini Ahok hanya menyampaikan terkait dengan nantinya akan menyampaikan keterangan apa adanya, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang kurang-kurangi, dan terkait datanya juga yang sudah ia bawa, simpel hanya di telepon genggamnya saja. Namun untuk lebih jauhnya Ahok belum menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada kami awak media. Kami masih menunggu nantinya mungkin akan ada sesi doorstop yang akan dilakukan usai persidangan berlangsung. Fazila. Baik, terima kasih Yasmina Tania atas laporan Anda langsung dari PN Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Bisa kasus tata kelola minyak mentah melibatkan Riza Khalid, anaknya Kerry Adriano Riza, dan 16 terdakwa lain. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai 285,1 triliun rupiah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan Kerry Adriano Riza dan 17 terdakwa lainnya terus bergulir. Kerry didakwa terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Terdakwa Kerry Adriano Riza membantah tuduhan jaksa penuntut umum. Putra Riza Khalid itu mengklaim angka 2,9 triliun rupiah merupakan kewajiban pembayaran sewa tangki BBM. Selain Kerry, ada 17 terdakwa yang diduga terlibat dalam kasus ini. Salah satunya adalah ayah Kerry, Riza Khalid. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
tangki yang Ya, Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, memasuki hari ke-10, banjir merendam 2 dusun di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa pagi. Ya, ketinggian air bervariasi 1 meter hingga 1,5 meter. Tak kunjung surut, banjir masih merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Ketinggian air banjir mencapai 1,5 meter. Banjir lambat surut disebabkan tidak adanya saluran pembuangan air yang memadai. Selain rumah warga, sejumlah akses desa terputus akibat banjir. Aktivitas warga dan mobilitas warga pun terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu karet untuk mobilisasi warga maupun logistik. 1 meter di rumah. Di rumah. Sekarang udah surut. Sekarang udah surut, cuma di jalannya masih Ke apa? ke dada, weh. Oh, di jalan yang masih Setengah. tinggi. Surut rumahnya belum. Di rumah Belum Pak, masih sepinggang lagi. masih sepinggang. Iya, masih sepinggang lagi. Cuman ini lagi nyelamatin barang-barang yang Barang-barang. kepakai. Oh, tadi Ada kali 3 meter mah Pak. 3 Kalau meter. di rumah mah. Kalau di rumah. Barat. Barat. Iya. Data sementara, banjir di Desa Karanglisar hampir 50% sudah mulai surut. Ribuan warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Diperkirakan banjir akan segera surut hingga 3 pekan ke depan. Demikian untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan Rudi Setiawan di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Rudi. Bagaimana kondisi terkini dari banjir di sana? Iya, Togi dan Zila, selamat pagi menjelang siang. Kami informasikan untuk update terkini di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Banjir masih menggenangi ratusan rumah warga yang berada di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dan ini bisa saya gambarkan di belakang saya ini masih ada cukup tinggi air. Ketinggian di sini bisa sampai sekitar 1,8 meter. Dan kalau di jalan ini sekitar hampir 2 masih ditinggalkan oleh para pemiliknya. Ya Jila dan Togi, saya akan menunjukkan ini kondisi terkini di lokasi untuk kondisinya ini ya, masih segini. Pak, maaf agak maju jalan saya. Ini ada beberapa bahkan hewan, kalau saya melihat ini hari ke-10 ini kucing juga di sini. Kucing ini masih berada di atas, dan ini ada beberapa ini warga. Pas ini siapa nih, bisa ke kedalamannya, bisa ditanya, saya sambil tanya-tanya. Sini Pak, kesini maju Pak, bisa dilihat ya Pak, tahan Pak, ini ya, ini kedalaman di sini, ini rumah Bapak ini. Iya. Kedalaman berapa Pak? Masih ini di meter 20. meter 20-an. Ya, ini tadi udah diaruk. Ini udah diuruk ya. Enggak, ini kalau di sini di dalam semeter 20. Di dalam 80 sentian. 80 sentian. Oh iya, sini Pak. Iya. Berarti kalau di jalan sekitar masih semeter lebih. Semeter lebih. Lebih. Meter 80 lebih. Meter 80. Pojok sana. Masih sana ya. Oh iya. Siap, Pak. Ya, Togi, ini kondisi yang terkini yang dapat gambarkan. Ya. Saya bersama warga di sini juga dengan ada beberapa warga dengan menggunakan perahu, dan ini lokasi yang cukup lumayan masih parah kalau melihat di lokasi sini. Ini kondisi rumah lantai 2 pun hanya bisa dimanfaatkan untuk lantai atasnya saja untuk menyelamatkan barang-barang. Dan kalau melihat ini lokasi di Desa Pengasinan ini sama Dusun Kampek, ini lokasinya hampir sama persis dengan yang berada di Desa Karangligar yang satu desa. Dan untuk kami informasikan untuk masyarakat, emang sudah 50% yang surut, dan juga masyarakat juga sudah banyak yang kembali ke rumahnya, yang rumah-rumah mereka yang sudah kering. Adapun kalau yang rumahnya masih terendam seperti ini sudah 10 hari ini, Togi dan Zila, ini penghuninya sudah meninggalkan rumah dan mereka masih mengungsi. Ya, Pak, kita ke sana ya Pak.
Ya, Apakah ini ada posko kondisi pengungsi di yang sana? rumah-rumahnya juga sudah banyak yang mengalami kerusakan juga, Togi, untuk di lokasi ini. Ya, Togi, ini kondisi terkini yang kami informasikan. Ya, rekan Rudi, apakah ada posko pengungsian di sana? Ya. Jika ada, apa yang dibutuhkan saat ini untuk warga yang terkena musibah? Ya, Togi, untuk pengungsian sampai saat ini memang masih ada di beberapa lokasi, di mana ini lokasinya di Desa Kalangligar ini ada beberapa tempat pengungsian yang tersebar, dan kemudian ada juga yang menggunakan tenda-tenda di pinggir jalan. Dan sejauh ini kalau untuk logistik cukup memang untuk makanan dan kesehatan juga di sini saya lihat ada juga. Dan kalau untuk obat-obatan ini ada seperti gatal-gatal itu perlu diperbanyak karena memang banyak warga yang sudah mengeluh tentang penyakit gatal-gatal. Ya, terus kemudian kalau untuk pengungsi itu sendiri yang paling banyak itu sekarang di kantor desa dan di sekitar samping kantor desa, ada yang masih di masjid dan juga ada yang masih di musola. Adapun kebutuhan untuk masyarakat sampai saat ini yang perlu dibutuhkan itu paling utama itu selimut dan matras untuk mereka tidur, karena sudah beberapa hari ini bagi warga mereka yang tidak mempunyai keluarga atau keluarganya jauh, mereka itu rata-rata bertahannya di tenda-tenda pengungsian dan di pos-pos yang sudah disediakan oleh pihak desa setempat. Ya, kemudian juga paling dibutuhkan itu ya masih seperti makanan ringan. Baik, ya, itu dibutuhkan ya. Baik, rekan Rudi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di kawasan Cisarua, Bandung Barat, petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian korban. Korban yang ditemukan dibawa dari lokasi bencana untuk diidentifikasi. Hingga saat ini 34 korban meninggal telah ditemukan, sementara 46 korban masih dalam pencarian. Total penemuan body packs yaitu 9 body packs hari ini yang kami serahkan kepada DPI Polda Jabar. Jadi untuk total penemuan body packs dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ada 34 body packs. Jadi total dalam pencarian lebih kurang 46. Sebanyak 400 warga masih bertahan di posko pengungsian Balai Desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan, AA News melaporkan. Imsa, tim SAR gabungan ini berhasil menemukan 4 dari 23 anggota tim Angkatan Laut yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan para marinir tersebut tertimbun saat menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. 23 anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 4 diantaranya ditemukan telah meninggal dunia. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, para personel marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, Kasal mengkonfirmasi bahwa 4 marinir telah gugur dalam insiden longsor tersebut. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi penghargaan kepada 2 polisi yang gugur saat bertugas di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, 2 polisi tersebut tertabrak truk TNI. Bisa 2 polisi yang menjadi adalah Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry meninggal di lokasi kejadian. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur saat bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Mengucapkan terima kasih dan duka-cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan kami seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka-cita yang mendalam terhadap seluruh keluarga besar, baik keluarga maupun institusi Polri yang ada di... Ya, sementara itu tim SAR fokus mencari puluhan korban longsor di 2 titik di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Pencarian dilakukan dengan berbagai metode dan melibatkan ribuan petugas gabungan, termasuk penggunaan alat berat. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban longsor di Dusun Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pada hari ketiga ini, tim difokuskan mencari di 2 area lokasi longsor. Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan sekitar 80 warga masih hilang pasca bencana tanah longsor. 2 sektor area pencarian yakni sektor A dan sektor B di Desa Pasir Langu. Tim melaksanakan pencarian dengan berbagai metode mulai dari manual, alkon hingga penggunaan alat berat. Yudi berharap hari ini cuaca mendukung sehingga pencarian dapat berjalan secara maksimal hingga sore hari karena cuaca sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi SAR yang melibatkan 2.000 lebih petugas gabungan. Data sementara hingga saat ini sudah dievakuasi 25 kantung jenazah, 11 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan 80 orang masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Naura Syafiqah yang ada di Desa Pasir Langu, Cisarua. Ya, Naura, bagaimana proses pencarian dan evakuasi korban longsor di sana? Ya, pagi Togi, Zila, dan pemirsa, di pagi hari ini untuk proses evakuasi korban di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat masih berjalan. Dan memang kalau misalnya untuk total korban atau kantung jenazah yang ditemukan ini ada 39 kantung jenazah, dan diantaranya 20 sudah berhasil diidentifikasi dan kurang lebih untuk 42 jiwa masih dinyatakan hilang. Namun memang untuk pencarian korban ini sudah dilakukan tadi pagi hari pada sekiranya pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan pastinya untuk tim SAR gabungan ini sudah diturunkan sebanyak ratusan orang sudah turun, dan memang kalau misalnya setiap harinya ini tim SAR gabungan yang turun itu sekiranya ada 20 tim, ya, di mana satu tim ini terdiri dari belasan orang, jadi memang banyak sekali yang sudah membantu untuk proses evakuasi korban. Tidak hanya dari tim SAR gabungan saja yang mempermudah ataupun mencari untuk proses evakuasi korban, di sini juga dibutuhkan alat berat, dan kalau misalnya di total dari alat berat yang sudah diturunkan ini ada 12 alat berat yang disebar ke worksite yang berbeda, dan kalau di tempat kami melaporkan ini adalah worksite A1, dan disinilah diturunkan untuk alat berat yang sedang bekerja. Ini ada kurang lebih ada 9 alat berat yang ada di sini berukuran kecil yang membantu mempermudah untuk mengangkat beberapa material besar seperti material reruntuhan dari rumah, kemudian juga material dari batang pohon kayu yang
ukurannya besar yang sekiranya dapat menghalangi atau mempersulit untuk para tim SAR ini mencari korban yang tertimbun di dalam tanah. Dan tadi Togi dan Zila tidak hanya dari alat berat saja yang mempermudah, tadi juga ada diturunkan anjing K9. Tadi ada 2 anjing K9 yang sudah diturunkan, di mana mereka tadi disebar di sini dan dilepas untuk sekiranya dapat menitiki di mana lokasi untuk jenazah tertimbun, dan nantinya akan dilanjutkan dengan eskavator yang menggali dan mencari. Dan di sini kita juga masih menantikan, karena di titik ini kemarin itu sempat ditemukan ada 1 kantung jenazah. Kemudian tadi pagi pada pukul sekiranya 8:40 waktu Indonesia Barat juga baru saja ditemukan 1 kantung jenazah tambahan di titik ini, sehingga masih difokuskan di titik ini di A1 ini untuk kita mencari jenazah lainnya yang bisa menambah untuk kantung jenazah, karena ini merupakan hari keempat dari pencarian korban. Dan memang bisa dikatakan ini sebuah kemajuan karena setiap harinya untuk kantung jenazah bertambah. Kemudian juga identifikasi yang dilakukan tim DVI Polda Jawa Barat yang ada di Puskesmas Desa Pasir Langu juga berjalan dengan lancar. Dan sangat beruntung sekali di pagi hari ini cuaca mendukung Togi dan Zila, sehingga tidak ada penghentian sementara untuk pencarian korban, karena kemarin sempat untuk cuaca ini sedikit buruk sehingga untuk pencarian korban ini sempat dihentikan sementara. Dan tidak hanya dari proses evakuasi yang ada di sini saja, tadi dari operasi SAR ini juga memutuskan untuk zona ini tidak hanya di A1, kemudian di A2, di C, tapi nanti akan diperluas juga hingga ke zona B yang ada di atas sana, dikarenakan ternyata di atas sana sempat ada kantung jenazah yang ditemukan juga yang jumlahnya lumayan banyak. Dan nantinya kalau misalnya dari tim DVI Polda Jawa Barat ini melakukan identifikasi, nanti akan segera diserahkan ke keluarga untuk disemayamkan di lokasi yang mereka inginkan, seperti itu. Dan juga pastinya untuk pengungsi ini memang diletakkan di satu titik sama, yaitu di Balai Desa Pasir Langu yang jaraknya sekiranya 3 hingga 4 km dari titik untuk proses evakuasi korban. Sementara itu Togi dan juga Zila. Baik, Naura, untuk korban masih berapa banyak lagi yang harus dicari oleh tim SAR gabungan? Ya, Naura, untuk korban ini masih berapa banyak lagi yang harus dicari oleh tim SAR gabungan? Baik, ya maaf Togi, boleh diulangi untuk pertanyaannya? Baik, untuk kurang terdengar? Untuk korban masih berapa banyak lagi yang harus dicari oleh tim SAR gabungan? Ya, baik Togi dan juga Zila. Untuk saat ini memang kurang lebih masih ada 42 orang yang dilaporkan dari keluarga yang melaporkan keluarganya hilang. Jadi masih diteruskan untuk pencarian 42 korban atau 42 jiwa tersebut di lokasi yang tadi ya itu memang disebar untuk lokasi worksite-nya ya, seperti tadi saya bilang, yaitu ada di A1, A2, di C, kemudian diperluas hingga ke B untuk sekiranya dan secepatnya segera ditemukan untuk jiwa yang hilang. Togi. Baik, terima kasih Naura atas informasinya, melaporkan langsung dari Desa Pasir Langu, Kabupaten Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pengerukan Kali Cakung di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, pengerukan dilakukan untuk kurangi potensi banjir di kawasan tersebut. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Sumber Daya Air lakukan pengerukan Kali Cakung Lama. Upaya ini dilakukan untuk memperlebar aliran sungai agar kurangi potensi banjir di kawasan ini. Pengerukan di kali sepanjang 8 km ini akan dibagi menjadi 11 segmen dan rencananya akan dibangun pompa bulak cabai untuk mendukung sistem pengendalian banjir. Ditargetkan pengerukan akan rampung pada tahun 2027. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan Anissa Rizkia di Kali Cakung Lama, Jakarta Utara. Ya, selamat siang Anissa. Seperti apa proses pengerukan Kali Cakung di sana?
Ya, Togi, Zila dan juga pemirsa, proses pengerukan yang menjadi bagian dari normalisasi sungai yang ada di wilayah Jakarta Utara tempat saya melaporkan ini, memang tadi sudah dikerahkan 2 eskavator untuk mengeruk endapan lumpur yang ada di kawasan ini, yang mana memang lumpur yang mengendap ini menjadikan banjir sering terjadi di kawasan Jakarta Utara, mulai dari Kelapa Gading hingga di tempat saya melaporkan. Dan kalau dilihat ini proses dari pengerukan itu sendiri, yang mana dengan melakukan pengerukan lumpur sekiranya setinggi 1 hingga 1,5 meter. Dan saya akan coba berbincang dengan Bapak Heri Yaswandi. Beliau ini sebagai Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Utara. Bisa disampaikan Pak, saat ini progres dari pengerukan ini sudah sejauh mana? Baik, jadi Kali Cakung Lama ini merupakan sebenarnya sungai utama juga untuk pengendalian banjir. Ini yang sudah kita lakukan adalah kita rencanakan pengerukan dari segmen Agung Sedayu itu sampai nanti dengan di hilirnya adalah di Bulak Cabe, itu sepanjang kurang lebih 8 sampai 8,5 kilo. Nah, kita perkirakan volume lumpur yang akan kita keruk adalah 45.000 meter kubik, dan sekarang progres yang sudah kita keruk itu kurang lebih sebanyak 13.000 kubik. Dan alat yang kita turunkan pada segmen Kali Cakung Lama ini terdiri dari 2 alat amfibius yang bisa kita saksikan di bawah ini. Di segmen ini segmen 4, nanti di segmen berikutnya di segmen 9 kita juga akan menurunkan alat amfibius juga. Nah, Bapak, selain ada pengerukan, juga ada pembangunan untuk di daerah Sungai Bedok ini akan ada pompa air yang ditambah begitu, Pak. Boleh dijelaskan juga? Ralat ya, mungkin bukan Sungai Begok. Kalau Sungai Begok itu merupakan salah satu segmen di Kali Cakung Lama. Tapi kalau untuk pompanisasi ada di segmen Bulak Cabe. Nah, dari sekarang kapasitas yang ada 2 kali 3,5 meter kubik per detik, 7 kubik per detik, akan dibangun pompa dengan kapasitas yang lebih besar sebanyak 3 kali 8 meter kubik per detik, 24 meter kubik per detik. Artinya nanti untuk pompanisasi untuk catchment area ini sebanyak 31 meter kubik per detik. Targetnya akan rampung kapan sih, Pak? Pembangunan ini akan dilaksanakan oleh dinas ini terhitung mulai tahun ini, kira-kira tahun depan sudah bisa selesai ya, kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hendria atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya bersama salah satu petugas dari suku dinas air yang ada di Jakarta Utara, yang mana memang menuturkan bahwa target dari adanya pengerukan dan juga normalisasi sungai yang ada di tempat saya melaporkan ini akan rampung pada 2027 mendatang. Dan tentunya harapannya dengan adanya pengerukan ini bisa mengatasi banjir yang ada di wilayah Jakarta Utara. Demikian saya kembalikan kepada Togi dan juga Zila yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Kali Cakung Lama, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, konvoi kendaraan Wali Kota Syarif Aguak Ahmad Ampatuan di Maguindano del Sur, Filipina diserang kelompok bersenjata. Ya, penyerangan menggunakan senjata pelontars roket atau RPG. Ya, insiden terjadi saat rombongan Wali Kota Ahmad Ampatuan tengah melakukan perjalanan menggunakan mobil anti peluru dengan pengawalan ketat. Ledakan roket RPG menyebabkan kepulan asap dan merusak mobil yang ditumpangi Wali Kota. Meski demikian, minibus Wali Kota tersebut ini masih mampu melaju beberapa meter di depan sebelum akhirnya berhenti di tengah jalan. Sementara Wali Kota Ahmad Ampatuan dilaporkan selamat dari insiden tersebut. Ya, tidak hanya di Gaza Palestina, Zionis Israel terus membombardir negara bagian tetangganya.
Pasukan penjajah Israel IDF menyerang kawasan Kfar Donin, Lebanon Selatan. Akibat agresi militer ini, 2 orang warga Lebanon tewas dan 5 lainnya terluka. Salah satu korban adalah seorang guru yang tewas saat mengajar. Zionis Israel berdalih mereka menargetkan bangunan milik pejuang Hizbullah. Sebelumnya, IDF juga menyerang sebuah bangunan yang diklaim tempat pejuang Hizbullah beroperasi di daerah Bir al-Sansal, Lebanon Selatan. Serangan penjajah Israel terus terjadi meskipun ada perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah pada 27 November 2024. Pemirsa, sebuah insiden dilaporkan memicu pemadaman listrik di seluruh kota Nuuk, ibu kota Greenland, yang menyebabkan aliran listrik terputus di seluruh kota. Ya, bisa jalan-jalan di Greenland dilanda kegelapan total usai aliran listrik padam. Pihak berwenang mengatakan pemadaman listrik dipicu oleh kecelakaan yang menyebabkan pemadaman listrik bagi hingga 19.000 orang di kota Nuuk terdampak. Pemadaman juga melumpuhkan sejumlah infrastruktur termasuk saluran telepon dan layanan internet. Perusahaan energi Nukoshirofit ini yang menjadi kontraktor penyedia listrik masih mencari sumber masalah agar dapat memulihkan jaringan listrik. Ya, sementara itu ribuan orang menggelar unjuk rasa di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat menuntut penarikan agen imigrasi dan bea cukai atau ICE dari kota tersebut. Demonstrasi ini terjadi setelah penembakan terhadap Alex Pretty, seorang pekerja medis berusia 37 tahun oleh agen ICE pada Sabtu lalu. Gubernur Minnesota, Tim Walz, mengutuk penembakan itu dan menuntut penarikan agen federal ICE dari Minnesota. Gubernur Walz kemudian mengaktifkan Garda Nasional Minnesota untuk membantu menjaga ketertiban. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Walz dan wali kota Minneapolis menghasut pemberontakan melalui retorika. Awal Januari lalu, penembakan Rini Nicole Good oleh agen ICE di Minneapolis memicu aksi protes. As you can tell, there's a lot of people here, so we want to tuck you in, we want to get you away from the light. Ya pemirsa, badai musim dingin dahsyat menghantam sejumlah kota di Amerika Serikat hingga menyebabkan gangguan perjalanan dan panik buying yang membuat stok bahan makanan menipis. Ya, bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Reza Siregar. Saya Fazilah Kayonisa. Dan saya Togi Zaga pamit diri. Have a great day. Bye-bye. Badai salju melanda jalan-jalan di sejumlah kota di Amerika Serikat. Di kota New York, para ahli meteorologi memperkirakan badai membawa salju 8 hingga 12 inci dan membuat sejumlah jalan tertutup timbunan salju. Badai mengganggu perjalanan di seluruh negara, dengan 14.400 penerbangan dibatalkan dan 850.000 orang terisolasi akibat sejumlah jaringan listrik terputus. We're not going to be able to go home tomorrow, but yeah, I think our plane is going to be canceled. But that's okay. One more day in New York. Yeah, that's fun. That's what we're hoping for. Yeah, right. Please cancel my flight. Di Washington DC, kepanikan melanda hingga warga melakukan panic buying. Rak-rak toko yang menjual kebutuhan pokok pun tampak kosong diborong warga sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan selama musim dingin usai badai salju parah menerjang.
Sejumlah negara bagian mengeluarkan peringatan pada musim dingin dan meminta warga untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan rumah. Acara ini dipersembahkan oleh Kobaran api membakar kapal motor makin